Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, a'azzanillahu wa iyyakum. Setelah kita memuji bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang setia, kami sampaikan malam hari ini sebenarnya bukan jadwal saya, tapi kami diminta untuk mengganti pemateri malam hari ini, dan insyaallah kami akan sampaikan tafsir surah Al-Humazah. Monggo diwaos boten sah pakai Al-Quran hafalan mawon ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Terjemahanipun ayat yang pertama, wailun, celakalah, likulli, bagi setiap, humazah, lumazah, pengumpat lagi pencela. Allah mensifati sifat mereka, alladzi jama'a malan, yang mengumpulkan harta, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta, wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu, ia mengira bahwa hartanya, akhladahu, akan mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutamah, pasti dia akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah engkau apa itu al-hutamah? Narullahil muqadah. Al-hutamah yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'ala al-af'idah, yang naik menembus hingga ke dada. Innaha 'alaihim, sesungguhnya api itu tertutup rapat atas mereka.
fi 'amadin mumaddadah, sedang mereka pada tiang-tiang yang panjang, terikat pada tiang-tiang yang panjang. Kaum muslimin muslimat a'azzanallahu wa iyyakum. Pada surat Al-Humazah ada pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, di mana Allah menyebutkan adanya sebab dan juga akibat. Penyakit lisan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat yang pertama, humazah lumazah. Nanti kita jelaskan apa makna humazah lumazah, dan itu termasuk penyakit lisan. Yang kedua, Allah sebutkan dalam surat ini penyakit hati. Apa itu? Alladzi jama'a malahu wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Itu penyakit hati. Pertama penyakit lisan, yang kedua penyakit hati. Yang ketiga, secara akidah Allah Subhanahu wa ta'ala juga sebutkan kesesatan dalam akidah. Apa itu? Sangkaan yang sesat bahwa harta itu memanjangkan umur. Akhladahu, mengekalkannya, menjadikannya senantiasa eksis di alam dunia. Kemudian alur yang berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala bantah dengan tegas. Apa bantahan Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Apa yang mereka yakini bahwa harta itu akan mengekalkan mereka, itu sangkaan yang batil. Sekali-kali tidak. Bahkan yang benar, Allah langsung kasih vonis, Allah langsung kasih akhir kesudahan bagi mereka. Apa itu? Al-hutamah, azab al-hutamah yang tembus sampai ke dada dan terkunci rapat. Secara umum surah Al-Humazah ini sangat efektif sebenarnya untuk memperbaiki akhlak sosial dan juga untuk mengobati penyakit seperti sombong, angkuh, serta yang berkaitan dengan sosial ekonomi. Para ulama mereka menyebutkan beberapa nama terkait dengan sebab turunnya surah Al-Humazah. Ada yang menyebutkan nama seperti Al-Akhnas bin Shuraik, ada yang menyebutkan Al-Walid bin Al-Mughirah, ada yang menyebutkan Umayyah bin Al-Khalaf. Sebab turunnya surat ini berkaitan dengan orang-orang kafir yang mencela, mencemooh Nabi alaihi salatu wasallam dan juga para sahabat. Namun tidak disebutkan secara tegas siapa sosok yang karenanya turun surah Al-Humazah ini. Yang lebih kuat bahwa dalam surah Al-Humazah diambil keumuman lafaz ancaman berlaku untuk siapa saja yang memiliki sifat-sifat humazah, lumazah, dan mengkultuskan harta. Tayyib, kita terangkan satu demi satu
ayat per ayat supaya semakin tambah jelas dan semakin kita memahami, karena banyak di antara kita yang sudah hafal surah Al-Humazah tapi belum tentu paham tafsirnya. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman wailun. Wailun itu biasa diterjemahkan dengan kecelakaan. Kecelakaan yang besar. Ada yang menafsirkan wailun itu lembah yang ada di neraka. Kata wail banyak. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul lil aqabi minan nar. Nabi mengatakan celaka tumit-tumit yang tak tersentuh air wudu. Ala kulli hal, kata wailun itu banyak disebutkan dalam Quran maupun As-Sunnah yang maknanya ancaman, kebinasaan. Misalnya kalau jenengan diancam, dan yang mengancam jenengan itu mampu untuk mewujudkan ancaman tersebut. Hai bapak, hai ibu, kalau anda tidak melakukan perbuatan yang saya minta, besok diapain? Saya bikin jenengan takut, diapain pak? Dibunuhkah atau diancam, dimiskinkankah, atau yang lain yang membuat kita takut? Kalau ancaman manusia saja membuat kita takut, bagaimana kalau yang ngancam ini Allah Subhanahu wa taala? Dulu Abu Jahal dengan sombongnya melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla?" Ya. Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang melarang seorang hamba tatkala ia salat dan seterusnya? Kemudian falyad'u nadiyah, silahkan mereka panggil ya penolong-penolongnya, konco-konconya, pendukung-pendukungnya. Sanad'uz zabaniyah, kami akan panggil penjaga neraka. Siapa yang bisa menang melawan zabaniyah? Ala kulli hal, ancaman. Cukuplah kiranya membuat hati takut, ya, membuat hati bergetar. Karena apa? Ini enggak macam-macam. Kalau Allah mengancam, apalagi ancaman ini ancaman yang kebinasaan, ya binasa betul. Kalau manusia mengancam membinasakan kita, ya hidup di dunia masih ada kehidupan di akhirat. Kayak Sa'id bin Jubair ketika diancam dibunuh oleh Hajjaj ibnu Yusuf, apa komentar beliau? Kamu menghancurkan duniaku, aku menghancurkan akhiratmu. Kurang lebih seperti itu. Engkau membinasakan, menghancurkan duniaku, aku membinasakan akhiratmu. Maknanya dalam enggak ini? Baik, kau bisa membunuh aku, membinasakan aku ini di dunia, tapi nanti kau di akhirat aku membinasakan kamu. Karena apa? Itu kezaliman. Darah akan dituntut nanti di akhirat. Dah, nanti kalau membahas wail-wail tok nanti enggak selesai-selesai. Siapa yang Allah ancam dengan wailun di sini? Ada dua. Ya. Likulli humazah lumazah. Humazah, lumazah itu bentuk mubalaghah, penyangatan. Para ulama mereka beda-beda dalam menafsirkan humazah dan lumazah. Tapi sebelum kita masuk ke penafsiran makna humazah dan lumazah, kita tengok dulu kalimat ini ternyata dipakai di dalam ayat-ayat Al-Quran. Contoh,
Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 Allah berfirman, wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian saling mencela sesama kalian. Talmizu itu akar katanya itu dari kata lams, ya, humazah lumazah lams, talmizu lam mim zain, akar katanya di situ. Di sini larangan umum, celaan. Jangan kalian saling mencela sama kalian. Terus dalam surah At-Taubah ayat 58 disebutkan kata lams. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat, dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah. Tentang pembagian sedekah. Ini diarahkan lams yalmizuka, yakni diarahkan kepada Nabi terkait tata kelola sedekah, dicela oleh orang-orang munafik. Ya, ada yang kedua. Yang ketiga, surah At-Taubah ayat 79. Ini penggunaan kata lumazah dulu. Di beberapa ayat yang lain yang intinya memberikan celaan. Nanti kita berikan contoh. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat, yaitu orang-orang yang mencela kaum mukmin yang bersedekah secara sukarela. Kalau infaknya banyak, sedekahnya banyak, oh riak dia. Kalau infaknya sedikit, bakhil, pelit, sedikit aja kok diinfakkan, mencela. Ya. Jadi lamas kepada para dermawan, mencela niat amal kebaikan mereka. Ini penggunaan kata lamas lumazah di 3 ayat Al-Quran yang lain, yang semuanya bermakna celaan, mencela. Kalau hamas disebutkan dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-11, hammazim masya'im binamim. Ia banyak mencela, hamas, yang kesana kemari mengadu domba. Jadi kalau hamas, nanti kita terangkan bedanya lamas dengan hamas, humazah dengan lumazah, bedanya apa. Kita baru terangkan dulu penggunaan dua kata ini di ayat-ayat Al-Quran yang lain. Yang kedua, surah Al-Mu'minun ayat 97, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, dan katakan, ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari hasutan atau semprotan setan. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum, wa azanillah wa iyyakum jami'an. Apa contoh lumazah, celaan dengan perkataan? Misalnya menjuluki seseorang itu dengan gelar yang merendahkan, contoh si bodoh, pemalas, atau menyebutkan aib orang lain dengan nada mengejek, kamu dasar bodoh, ya, lambok yosinau, ya, tidak pinter-pinter kamu. Ini namanya celaan. Contoh lainnya menyindir pedas. Oh, kalau soal makan, dia itu jagonya makan itu. Oh, kalau soal telat, dia jagonya telat. Oh, soal bohong, dia jagonya bohong, dan sebagainya. Atau bentuk celaan itu dengan meniru cara bicara orang. Ditiru cara bicaranya si fulan untuk membuat yang lain tertawa, merendahkan si fulan itu. Contoh yang lain, mengumbar aib. Dia ceritakan aib orang. Ini juga termasuk kategori lumazah. Atau
konteksnya memuji, namun sebenarnya itu menusuk. Ya, pintar juga ya untuk ukuran kamu. Padahal penyangka dia itu bodoh. Tak pintar juga kamu. Tapi untuk meledek, memuji tapi tujuannya menusuk. Ya dan billah. Ya, atau branding buruk yang lain. Itu contoh lumazah. Contoh humazah. Humazah dengan perbuatan atau isyarat. Misalnya mengangkat-angkat alis, ya, memonyongkan bibir, atau raut muka yang sinis sebagai kode untuk merendahkan, atau isyarat dengan tangan atau tubuh, menirukan jalan orang yang cacat, menepuk-nepuk bahu dengan gaya melecehkan, nunjuk-nunjuk sambil tertawa, sikut-sikutan, tatapan sama teman untuk meledek seseorang ketika lewat, memberikan meme, stiker, emoji, edit foto. Apalagi zaman AI sekarang kan gampang yang edit foto. Ya, foto dibuat, diedit terus dipermalukan. Ya, ya dan billah, itu termasuk humazah. Terus di ruang publik misalnya mempermalukan seseorang bukan untuk maslahat, disebutkan seseorang supaya dinilai buruk oleh forum dan lain sebagainya. Tayyib. Lalu sekarang apa sebenarnya makna lumazah, humazah? Apa bedanya? Sebagian ahli bahasa mereka mengatakan humazah itu celaan dengan isyarat atau gestur. Isyarat atau gestur. Kalau lumazah dengan lisan. Sebagian mufassir menyampaikan humazah itu ghibah di belakang, ngomongin di belakang, itu humazah, menusuk dari belakang. Kalau lumazah mencela langsung di hadapannya. Ini juga ada yang menjelaskan seperti itu. Ada pula yang menjelaskan keduanya sinonim. Intinya setiap cara untuk merendahkan orang, baik lisannya, perbuatannya, itu masuk humazah, lumazah. Tapi kalau ngasih nasihat empat mata, ya, tabayun, klarifikasi, itu bukan di situ. Termasuk kritik ilmiah, itu tidak masuk di dalamnya. Dalam ilmu hadis juga ada ilmu jarah wa ta'dil, itu tidak masuk di dalam humazah, lumazah. Lah bedakannya gimana? Bedakannya tujuan, niat orang itu juga pengaruh. Sebab humazah, lumazah ini biasanya tujuannya nggak baik, ingin mempermalukan, ingin merendahkan. Berarti kita koreksi, kalau niat tujuannya itu memperbaiki, itu bukan humazah, lumazah. Walaupun menyebutkan keburukan, tapi untuk memperbaiki. Terus apakah itu dilakukan di forum atau privat, privasi? Ini juga pengaruh membedakan humazah atau lumazah. Nah, tadi disebutkan di forum untuk diolok-olok, ini namanya humazah, lumazah. Iya. Terus tata caranya juga, kata isyaratnya lembut atau tidak, atau pakai sinis, ini juga membedakan ini lumazah, humazah atau tidak. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, udah jelas ya. Kenapa saya agak perpanjang, karena intinya surat humazah kan menyebutkan lafal ini, maka saya agak perpanjang. Ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Di sini Allah sebutkan dua fiil, dua kata kerja.
Pertama, mengumpulkan harta. Yang kedua, menghitung-hitung. Orang itu sudah obsesinya mengumpulkan harta, numpuk-numpuk bondo. Itu akan suka menghitung-hitung. Nggih mboten? Ya. Jadi orang yang lisannya itu sering melukai, itu akarnya biasanya karena takabur terhadap harta yang dia miliki. Nyambungnya di situ. Lihat aja orang-orang yang suka merendahkan, mencela, mencemooh. Mereka suka enggak dengan mengumpulkan harta? Mereka suka enggak menghitung-hitung harta itu? Biasanya begitu karakternya. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, utusan Allah Subhanahu wa taala, dibegitukan oleh mereka, apalagi selain Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Ia menyangka hartanya itu akan mengabadikannya, mengekalkannya. Orang yang humazah-lumazah ini, mereka keliru di dalam keyakinan. Karena sifatnya ngumpulkan harta, ngitung-hitung, akhirnya apa? Tawakalnya, ya, penyandaran dirinya itu kepada harta. Dan kalau orang itu sudah bergantung kepada harta, dia merasa apapun kan bisa dibeli, kecuali nyawa. Ada nggak yang jual nyawa? Ya, kalau masalah tua itu bisa direhabilitasi atau bisa diperbaiki dengan apa? Operasi kah atau dengan obat-obatan kah? Ya, bisa. Yang nggak bisa itu kalau umur memang nggak bisa ditawar gitu kan. Tapi gitulah mereka. Terus kalla, Allah Subhanahu wa taala bantah. Allah potong keyakinan mereka itu, bahwa sebenarnya harta seperti yang Allah sifati Abu Lahab, ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna bagi dia hartanya dan apa saja yang ia usahakan. Kenapa Allah sebutkan harta? Karena memang ketika hidup di dunia, manusia itu kan berbangga-bangga dengan harta. Mali, mali, hartaku, hartaku. Itu yang banyak disombong-sombongkan oleh manusia. Ada yang menyombongkan rumahnya, ada yang menyombongkan kendaraannya, ada yang menyombongkan, ya, intinya duniawi. Ya, intinya duniawi. Bahkan di dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan itu telah melalaikan kamu. Ketika ada seseorang yang mengajak kita berlomba urusan dunia, mobilmu dari dulu kok belum ganti? Ya, sudah tua itu. Ini saya sudah ganti mobil berkali-kali ini. Ya, kan kadang apa, Bu? Ya, terobsesi juga toh. Wah iya ya. Tak pikir-pikir kok ternyata kok ya wis tua ya mobilku. Ya, kanca-kanca wis do anyar-anyar kabeh. Wis do bahkan anak sing tuku gris anyar gris. Kalau seperti itu, ya berlomba, akhirnya apa? Sing dipikir ngumpul ke bondo. Lah orang mau misalnya loh ya, mau ganti mobil, ngumpul ke bondo nggak? Terus hitung-hitung nggak? Cukup burung ya, harus ganti apa ya ki? Misalnya, ya mau ganti rumah misalnya, atau mau rehab rumah dan sebagainya, pasti dia akan ngumpulkan dulu, ngumpulkan, ngitung-ngitung harta tersebut. Jeder mati misalnya, iya kan?
Berapa banyak orang punya obsesi dan obsesinya itu belum kesampaian, wis mati duluan. Banyak itu terjadi. Kita nggak tahu umur, nggak tahu. Maka di sini Allah bantah, kalla, sekali-kali tidak. Keyakinan yang seperti itu salah. Ya, perbuatan tindakan seperti itu adalah keliru. La yumbadanna, pasti mereka akan dilemparkan ke dalam hutamah. Ini Allah patahkan, sekaligus Allah kasih vonis yang tentu pasti benar. Mereka akan dimasukkan ke dalam hutamah. Berarti apa? Orang-orang yang punya sifat tadi, satu, ya, humazah lumazah, ya, dua, mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya dan tak menunaikan hak harta tersebut. Biasanya kalau, mohon maaf, orang kalau ini ada korelasi antara mengumpulkan dengan hitung-hitung. Kalau orang itu dermawan, kalau orang itu menunaikan hak harta, hitungan enggak? Contoh mudahnya begini, suami dengan istri, bukankah suami itu punya kewajiban menafkahi istri? Ketika suami itu bakhil, pelit dan tidak menunaikan hak istri, hitungan enggak? Hitungan. Ya. Demikian pula ketika sama orang tua, memberi harta sama orang tua, hitungan enggak? Hitungan. Gitu nanti. Tapi kalau orang itu dermawan itu enggak hitungan. Iya, enggak hitungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari diminta, dikasih, minta lagi, dikasih. Bahkan seseorang itu masuk Islam gara-gara apa? Dikasih kambing yang memenuhi lembah di antara dua gunung, memenuhi lembah. Dia ngomong sama kaumnya, wahai kaumku, wahai teman-temanku, wahai sahabat-sahabatku, masuklah Islam. Karena Muhammad itu memberi sesuatu enggak takut fakir. Hitung-hitungan enggak? Beda jauh antara orang yang dermawan dengan orang yang bakhil. Biasanya orang kalau karakternya seperti yang Allah sebutkan tadi, mengumpulkan harta, menghitung-hitung, itu pelit. Biasanya begitu. Setiti, gemi. Apa mulai? Ngati-hati. Pelit itu. Lah ngitung-ngitung, ya ini sudah terkumpul 10 juta. Iki kalau mau terkasihkan, wah dihitung lagi. Bahkan seringkali dia tahu sebenarnya nggak ada, dia masukkan ke saldo kas dia, dibuka-buka, nambah enggak ya? Dilihat-lihat berangkasnya, nambah enggak ya? Padahal orang dikei apa-apa kok ditilah-tilahi wae. Gitu. Ya nilai sawah niku ya beda, mbok menawa enek tikus apa. Enek ya. Gitu. Terus wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kamu apa hutamah itu? Narullahil muqaddah, api Allah. Nisbat kepada Allah, narullah, api Allah. Ini menambah dahsyatnya api itu. Karena memang api Allah beda dengan api dunia ya. Kalau api dunia itu kan dibandingkan api akhirat, api neraka itu 69 kali lipat panasnya. Dan api neraka itu wallahu ta'ala alam hitam tapi membakar. Karena api itu ada yang bersinar membakar. Contohnya ya kayak matahari, kayak api di dunia yang kita biasa gunakan itu punya sinar membakar. Tapi ada api yang nggak punya sinar tapi membakar. Api neraka. Ada api yang membakar nggak punya sinar. Apa itu? Api yang ada di kayu-kayu itu loh. Ya. Terus ada api yang bersinar tapi nggak membakar, yaitu api yang dulu ditemui oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam saat Allah memberikan wahyu kepada Musa alaihi salatu wassalam.
Di mana api Allah ini tattali'u 'alal afidah, menembus inti batin dada hati manusia, tembus. Karena dosa itu berawal dari hati, hati yang jahat, hati yang kotor. Kemudian balasan Allah pun juga hukumannya tembus ke hati. Ya dan billah. Ya. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Mereka tertutup. Ya. Tiang-tiang yang memanjangkan penguncian. Alias apa? Akhir kesudahan mereka itu apa? Disiksa, dihukum di neraka, tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum, apa faedah yang bisa kita ambil dari surah Al-Humazah ini? Yang pertama, ya, hendaknya kita menjaga kehormatan saudara kita dan tidak ghibah. Karena ghibah itu kan menusuk dari belakang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ya. Kita hati-hati. Maka mohon maaf ya kalau sering kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, itu hati-hati. Itu hati-hati. Karena apa? Nah, hati-hati terus mati lampu ini. Ya. Terus faedah lain, tipu daya bermegah-megahan. Orang kalau terobsesi dengan harta akhirnya bermegah-megahan, itu nanti ya membuat hati itu sakit. Ya. Kenapa demikian? Karena yang dia pikirkan kalau obsesinya itu harta. Hati manusia itu seringkali terkadang terobsesi dengan dunia, terkadang dengan harta. Harta itu pun macam-macam, kadang dengan wanita, kadang dengan kendaraan, kadang dengan rumah, kadang dengan pakaian, kadang dengan apapun. Kalau sudah terobsesi dengan itu, yang dia cari itu, yang dia pikirkan itu, yang dia perbincangkan itu, dan berlomba untuk mendapatkan itu. Bersyukurlah bila mana hati kita senantiasa mencari akhirat. Hati kita hanyalah untuk memperbaiki iman, memperbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang harta itu melalaikan. Harta itu melalaikan. Ya. Terus faedah yang lain, harta dan anak itu bukan jaminan kedekatan di sisi Allah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa." Dan bukanlah harta-harta kalian dan bukan pula anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami. Ini sekaligus membantah sangkaan yang Allah sebutkan. Sangkaan mereka itu harta memekalkan mereka, memberikan manfaat kepada mereka. Ma aghna anhum maluhu wa ma kasab. Harta enggak akan manfaat, termasuk apa yang diusahakan oleh Abu Lahab. Bahkan Allah hendak menghukum orang-orang yang tidak beriman itu dengan harta-harta mereka itu. Ya, Qarun misalnya. Bukankah Allah menghukum Qarun karena harta yang dia sombongkan? Terus faedah yang bisa kita ambil, hendaknya kita jaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku iman pada Allah dan hari akhir adalah berkata baik atau diam. Saya sudah tulis di Bunga Rampai tentang masalah menjaga lisan itu. Terus jadi ini terapi awal supaya kita tidak terjatuh kepada lumazah. Maka setiap kita ngomong, oh ini omongan kita nanti nyakiti orang enggak, atau omongan kita ini nanti masuk lumazah, tidak. Kalau masuk diam. Kalau masuk diam.
Maka adalah hati-hati yang biasa misalnya bercanda, ya ngopi bareng dan sebagainya, itu sangat-sangat rentan. Kalau kita sering menyaksikan, ya, mendengar, ya, makanya kalau kita bertemu yang manfaat. Maka saya sering tanya kepada teman ketika diajak kemana atau kemana, manfaat enggak? Kalau manfaat saya mau, kalau enggak manfaat ya enggak usah. Gitu loh. Kita ngobrol, kita ngomong itu ya yang manfaat aja. Ngomongkan masalah apalah kiranya. Kalau bisnis ya ngomongkan bisnis, manfaat. Kalau imam manfaat agama kita, imam manfaat dunia kita, imam manfaat akhirat kita. Kalau cuman ngobrol menghabiskan waktu kan eman-eman waktu kita itu. Betul enggak? Ya kalau di angkringan ya butuhnya apa wis rampung. Ya. Sebab apa? Jenengan pirsani mawon. Ketika di situ duduk lama-lama, apa yang dibincangkan? Kecuali kalau bahas ilmu nggak apa-apa. Ya, belajar bareng nggak apa-apa kalau bisa waktunya seperti itu, ya. Intinya begini, ya. Pandai-pandailah kita itu manfaatkan waktu. Karena umur itu sedikit, sebentar di dunia. Ya. Terus faedah lain yang bisa kita ambil, orang muslim itu, kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, ya, itu karena kematangan iman. Iman itu kalau matang itu ngomong ya dipikir, ya. Orang dungu, itu tulisan saya sebelumnya, orang dungu itu ngomong dulu baru dipikir, ya, betul enggak? Kalau orang yang punya ilmu ya mikir dulu baru ngomong. Ya, saya sering nasihati santri-santri saya di pondok itu, kalian itu hendaknya mikir dulu baru ngomong, mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir, ya. Terus faedah lain, sebenarnya hakikat kaya itu bukan banyaknya harta, bukan mobil yang mewah, rumah yang indah, bukan itu hakikat kaya. Ya, orang seringkali terkecoh dengan wah sekarang dia sukses betul itu ya. Dulu begitu, sekarang begini. Dulu tidak punya apa-apa, sekarang usahanya luar biasa itu. Kagum sama seperti itu. Ya, bukan itu. Itu kalau omongan seperti itu ya seperti dulu orang-orang yang pengen kayak Korun itu, kemudian akhirnya meralat, dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat amalnya. Laisal ghina an kathratil arab, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan banyaknya harta benda, tapi kaya hati. Ini sekaligus menjawab ayat yang sebelum tadi, ya, obsesinya mengumpulkan harta, ngitung-hitung, itu bukan hakikat kekayaan. Terus berikutnya faedah lain, syirik kecil. Ya. Apa kaitannya dengan syirik kecil dengan surah Al-Humazah ini? Motivasi batin dibalik menghitung-hitung dan memamerkan itu haus pandangan manusia, betul enggak? Ya, yang terselubung loh ya. Kalau dibongkar sebelum nanti di akhirat dibongkar, bukankah nanti yang tersimpan dalam dada itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Orang itu kalau menghitung-hitung, ya, harta dan sebagainya untuk dipamerkan dan cari pandangan pujiannya manusia, ini jalan untuk orang itu hutomah, ya, menuju hutomah kalau tak bertaubat. Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum wa azinallahu wa iyyakum jami'an. Sebenarnya masih banyak keterangan dari para ulama menjelaskan tentang humazah dan humazah, ya, berkaitan dengan perkataan Al-Qurtubi, perkataan Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Maka sebagai akhir penutup, ya, adalah kita jaga lisan
Jika tidak baik, jika tidak ngomong yang baik, ya diam itu pun juga ibadah. Terus alur penyakit itu lisan, ya, itu humazah lumazah. Terus penyakit yang kedua keterikatan dengan harta, ya. Terus yang ketiga penyakit kalau orang itu sudah makmur dunianya, dia takut mati enggak? Ya, dan dia menyangka akan hidup panjang dengan hartanya itu. Misalnya wae jenengan punya sertifikat 100 sertifikat, mobilnya puluhan, rumahnya belasan. Rasanya hati jenengan pripun kira-kira? Seneng banget. Yang seneng banget mboten mikir mati mboten kira-kira? Kelingan mati mboten? Padahal dalam hadis disebutkan ayyun nasi khair, siapa manusia yang paling baik? Atau dalam redaksi yang lain, siapa manusia orang yang paling afdal itu? Orang yang paling banyak ingat mati dan paling banyak persiapan untuk mati, itu orang yang paling utama, paling baik. Bukankah Nabi memerintahkan kita aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian? Ya, berarti kalau semakin banyak kita ingat mati, semakin banyak persiapan untuk mati. Sekarang begini ilustrasi ringan. Orang rata-rata mikir masa depan itu untuk jangka berapa tahun, Bapak Ibu sekalian? Kira-kira berapa tahun? Masa depan yang ku anaknya gede, ku anaknya omah-omah dan sebagainya. Kira-kira berapa tahun? 50 tahun? Kaduan. Yang jenengan tambah 50 tahun apa wis wani? Sewani, Pak. Paling 20. Masa depan gitu loh. Kamu masa depan, aku mikir masa depan untuk anakku, untuk cucuku, misalnya 50 tahun. Mikir masa depan. Dengan mikir masa depan yang hakiki. Bukankah masa depan yang hakiki itu enggak ada batasnya? Puluhan ribu tahun, bahkan sampai batas enggak ada habisnya. Ilustrasi sajalah begini. Orang mikirkan masa depan untuk 20-30 tahun atau 50 tahun ke depan, dengan orang mikirkan masa depan untuk 1000 tahun yang akan depan, lebih panjang mana mikirnya? Dan lebih banyak persiapan yang mana? Untuk yang 1000 apa yang 50 tahun? Yang 1000. Makanya kita mikir masa depan itu jangan cuma neng dunyo, salah. Jenengan nggak akan selamanya di dunia kok. Anak-anak jenengan juga nggak akan selamanya di dunia kok. Sing dipikir masa depan cuma dunia, salah. Masa depan itu apa? Setelah dunia, alam kubur kita itu masa depan kita. Hari kiamat itu nanti masa depan kita. Ujung-ujungnya kalau kita belum masuk surga, belum selamat. Itu puncak masa depan kita, surga yang ada di benak kita. Itu baru benar. Ya, itu mindset itu. Sebab berapa banyak orang terjatuh kepada mengumpulkan harta, menghitung-hitung untuk mikirkan masa depan yang cuman berapa tadi? Puluhan tahun tadi. Betul enggak? Hanya untuk itu dia mikirnya. Enggak mikir untuk masa depan dia sendiri. Capek-capek dia kumpulkan harta, kemudian dia tinggalkan. Enggak tahu apakah ahli warisnya bisa manfaatkan harta dengan baik atau tidak, atau malah jadi sumber fitnah bagi mereka. Berapa banyak orang bunuh-bunuhan gara-gara merebutkan waris dan sebagainya. Terakhir, renungan. Berapa persen humazah lumazah yang terselip dalam candaan harian kita? Bercanda akhirnya apa? Ketaton. Banyak nggak terjadi? Ya, bercanda akhirnya apa? Godaan. Ya dan billah. Ya. Terus renungan selanjutnya atau sebagai penutup ajalah langsung, al-humazah itu menata hidup dari kata dan harta. Lindungi kehormatan saudara kita, letakkan harta di tangan bukan di hati. Dan kita patahkan ilusi tentang kekekalan dengan cara apa? Kuatkan iman, syukur dan taubat kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma aslih qulubana wa alsinatana
wa tahhirhuma minal kibri wal riya'i wal ghibah wal lams waj'al amwalana zadan li ta'atika wa najjina minan nari wal hutamah. Ya Allah, perbaiki hati dan lisan kami, sucikan dari sombong, riya, ghibah dan celaan. Jadikan harta kami bekal untuk taat kepadamu dan selamatkan kami dari neraka serta al-hutamah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.